Baik, para pemirsa TVmu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Jadi, kesombongan iblis yang akhirnya mengakibatkan iblis itu diusir dari surga dan nanti dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya itu. Nah, iblis akhirnya akan menggoda manusia. Bagaimana caranya supaya saya bisa mempunyai banyak teman nanti di akhirat atau nanti di neraka. Sehingga iblis menggoda manusia berupaya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah sombongnya iblis ketika di surga yang tidak mau sujud kepada Adam itu berusaha dia transfer kepada manusia. Baik sombong yang begitu besar dan banyak sekali di antara manusia itu yang ternyata tergoda oleh kesombongannya iblis. Bisa dimasuki sifat-sifat kesombongannya iblis. Sehingga ketika ada orang yang begitu zalim kepada orang lain karena dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya harta dan sebagainya, dia zalim kepada rakyatnya, maka kezaliman itu adalah bentuk kesombongan yang ditularkan oleh iblis kepada manusia. Dan para pemirsa sekalian, ternyata kesombongan itu juga iblis bentuk dalam bentuk yang lain, diolah dalam bentuk yang lain, tapi tujuannya sama. Apa? Untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul apa yang disebut dengan riya. Nah, apa itu riya? Riya adalah salah satu bentuk amalan-amalan kesombongan. Sehingga ketika kita yang mungkin merasa sudah lebih baik dari orang lain, sudah merasa, sudah bisa hijrah misalnya, hijrah dari sebuah pemikiran yang keliru menuju pemikiran yang benar, hijrah dari sebuah akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tercela menuju akhlak yang baik, hijrah dari kehidupan yang dulu gelap gulita menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk. Ketika itulah iblis pun akan membisikkan sesuatu kepada kita. Bagaimana bentuknya? Akhirnya kita mengatakan, saya sudah hijrah, saya lebih baik dari dia yang masih bergelimang dosa. Saya lebih baik daripada dia yang masih suka meninggalkan sholat. Saya lebih baik daripada dia yang belum bisa baca Quran misalnya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk kesombongan yang iblis tiupkan kepada kita. Dalam bentuk-bentuk yang lain, bentuk yang sangat halus dan bentuk yang sangat sederhana. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Sehingga pantas ketika Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya diterimanya amal itu adalah bagaimana akhirnya. Sehingga tidak heran ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, liya'mali bi'amali ahlil jannah, sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan-amalannya ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'an, sampai dirinya dengan surga itu hampir tidak ada jarak illa zira'an, kecuali hanya subhanallah, zira'an itu sedepak gitu ya, sedepak sehasta ya. Dekat sekali dia itu dengan surga. Tetapi apa hadirin sekalian? Fayasbiqu alaihil kitab, sampai datang sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia bi'amali ahlin nar, di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan-amalannya penduduk neraka, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang jelek. Misalnya apa hadirin sekalian? Misalnya ketika selama hidupnya, selama kita sehat, kita beribadah penuh kepada Allah, tahajud tidak pernah kita tinggalkan, sholat wajib tepat waktu, baca Al-Quran setiap hari 1 juz, one day one juz kata anak-anak sekarang, setiap hari 1 juz. Di kemudian hari kemudian kita tertimpa sebuah penyakit,
lama penyakit itu ada pada diri kita, naudzubillah, summa naudzubillah, kemudian ada orang membisiki kepada kita, berobat di sana saja, langsung sembuh, sekali datang langsung sembuh. Itu penyakit bisa dia pindahkan ke tempat yang lain, pulang sembuh. Akhirnya kita tergoda dan kita datang ke tempat tersebut, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu siapa dia, bagaimana cara mengobatinya. Tetapi kita percaya betul kepada orang itu, bahwa orang itu bisa menyembuhkan penyakit saya. Kita pulang, kemudian sembuh. Pada perjalanan pulang itu kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek, keadaan yang tercela. Padahal selama kehidupan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kenapa kita tidak boleh, jangan sekali-kali kita mengatakan kita lebih baik daripada dia. Walaupun kita mungkin sudah berhijrah dari sebuah jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, tetapi kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik daripada dia. Paling-paling kita bisa mengatakan perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu. Jelas, perbuatan hijrah dengan segala macam isinya lebih baik daripada perbuatan jahiliyah. Dan kita tidak mengatakan kita yang lebih baik, bukan. Tapi perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu. Jadi para pemirsa sekalian, iblis memang luar biasa. Sehingga kita kadang-kadang tertipu. Kita kadang-kadang tidak terasa melakukan amalan-amalannya iblis walaupun hanya sedikit sekali. Misalnya ketika kita melakukan satu amalan ibadah. Kenapa? Karena iblis itu ketika capek, putus asa menggoda kita dengan menghalangi dari jalan Allah, dia akan goda dengan cara yang lain. Cara yang lain seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.